Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai sistem transportasi atau sistem peredaran darah manusia. Ada 5 hal yang dibahas. Pertama adalah fungsi sistem transportasi, yang kedua peredaran darah manusia, yang ketiga siklus peredaran darah manusia, yang keempat peredaran darah getah bening, yang kelima gangguan pada sistem transportasi. Kita mulai, yang pertama adalah tentang fungsi dari sistem transportasi. Ada dua. Yang pertama untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus. Kebutuhan nutrisi oleh tubuh kita dibutuhkan. Bagaimana caranya membawa semua nutrisi itu ke bagian-bagian tubuh kita? Nah, ini adalah tugas dari sistem transportasi. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Kita butuh oksigen untuk oksidasi biologi, di mana nanti ada hubungannya dengan proses pencernaan. Hasil dari proses pencernaan ini, ya, ini juga dibutuhkan adanya oksigen. Nah, oksigen ini bagaimana bisa sampai ke semua bagian tubuh juga dilakukan oleh sistem transportasi. Sistem transportasi dibagi dua, yaitu pertama adalah sistem peredaran darah, yang kedua adalah sistem peredaran getah bening. Ini kita lihat model dari peredaran darah manusia. Kalian lihat di gambar, di situ ada 3 organ pada sistem peredaran darah. Pertama, jantung. Lihat pada gambar, bagian jantung manusia letaknya ada di bagian rongga dada, tengah agak ke kiri sedikit. Kemudian pembuluh darah. Untuk pembuluh darah dibedakan pembuluh vena dan pembuluh arteri. Pembuluh arteri ini terlihat pada gambar yang berwarna merah, dan pembuluh vena ini yang berwarna biru. Terakhir adalah darah. Ada keping darah, kemudian ada sel darah merah, ada sel darah putih. Lihat pada gambar, ini pembuluh darah ini ada di semua bagian tubuh kita, dari ujung kepala sampai bagian ujung kaki. Karena kebutuhan yang tadi disebutkan di awal, oksigen dan nutrisi sari-sari makanan, nah ini dibutuhkan oleh semua bagian tubuh manusia. Selanjutnya kita lihat tentang jantung. Jantung pada manusia terdiri dari 4 ruangan. Ada 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Pada bagian jantung kita lihat pada gambar ini ada bagian keterangannya. Yang pertama ada atrium kanan, kemudian ada ventricle kanan. Antara atrium kanan dengan ventricle kanan dibatasi oleh katup tricus pidalis. Kemudian di sebelah kiri ada atrium kiri dan ventricle kiri. Di antara atrium kiri dan ventricle kiri dibatasi oleh katup atrioventricularis atau disebut sebagai katup bicus pidalis. Pada jantung di sini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru dan berhubungan dengan bagian-bagian tubuh, mulai dari vena cava, kemudian ada aorta, vena pulmonari. Kita lihat bagaimana yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang pembuluh darah. Sebagai fungsi dari pembuluh darah adalah mengalirkan darah di seluruh bagian tubuh. Lapisan pada pembuluh darah dibagi menjadi 3. Pertama, lapisan dalam, lapisan tengah, dan lapisan luar. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, ada arteri, yang kedua adalah vena. Arteri digambarkan di sini berwarna merah dan vena berwarna biru. Warna merah di sini artinya dia mengandung darah bersih atau darah yang mengandung oksigen, sedangkan warna biru pada vena ini adalah darah kotor atau darah yang membawa darah kotor, yaitu mengandung karbon dioksida. Bagian dalam arteri maupun vena
ini terdapat jaringan ikat, kemudian bagian dalamnya lagi ada otot polos dan ada endotelium. Selanjutnya, tentang siklus peredaran darah manusia, ini bagaimana darah beredar ke semua bagian tubuh, ini melalui siklus pembuluh darah. Kita kenal ada siklus pembuluh darah atau peredaran darah besar yang disebut sebagai sistemik. Yang kedua adalah peredaran darah kecil atau pulmonari. Kalau lihat di gambar, di sini eh, ada jalur ya berwarna biru dan jalur berwarna merah. Untuk yang berwarna biru ini adalah peredaran darah yang mengandung darah kotor yang kaya dengan karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah darah bersih di mana mengandung oksigen. Kemudian ada urutan nomor-nomornya mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke nomor 11. Ini adalah urutan-urutan bagaimana darah beredar ke seluruh tubuh. Kita lihat yang pertama adalah peredaran darah kecil. Lihat mulai dari urutan yang pertama nomor 1, peredaran darah kecil atau pulmonari bermula dari ventrikel kanan. Darah dipompa menuju ke paru-paru, baik itu paru-paru kiri maupun paru-paru kanan. Terjadi proses difusi antara CO2 dengan oksigen. Hasilnya berupa darah bersih, yaitu darah yang mengandung oksigen, akan dibawa menuju ke bagian atrium kiri. Ya, sama untuk paru-paru sebelah kiri juga. Hasilnya berupa darah bersih yang mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri, dipompa menuju ke ventrikel kiri. Nah, kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh. Selesai untuk proses peredaran darah kecil atau pulmonari dari urutan nomor 1 sampai nomor 5. Yang kedua, sistem peredaran darah besar atau sistemik ya. Di sini kita mulai dari urutan 1 ya, tadi dari ventrikel, kemudian menuju ke arteri pulmonari, terjadi difusi oksigen, CO2 dengan oksigen, dihasilkan darah bersih menuju ke nomor 4, atrium kiri, menuju ke ventrikel kiri, dipompa oleh aorta ke seluruh tubuh, urutan nomor 6, ya, tubuh bagian atas nomor 7 dan tubuh bagian bawah nomor 8. Dimana nanti darah ini akan digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Hasilnya nanti dihasilkan darah kotor, yaitu darah yang mengandung CO2. Darah kotor ini menuju dibawa ke bagian vena cava inferior dan vena cava superior, urutan nomor 9 dan nomor 10, menuju ke bagian nomor 11, yaitu bagian atrium kanan. Nah, selesai itu proses dari peredaran darah besar atau sistemik. Ya, itu tadi demikian penjelasan Ibu tentang peredaran darah pada manusia. Tadi kita sudah bahas mulai dari pembuluh darah, jantung, dan peredaran darah. Ibu harap kalian cukup memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, kalau sudah kalian paham, silakan kalian coba kerjakan latihannya. Di sini ada 3 nomor. Yang pertama adalah nomor 1, jelaskan secara singkat sistem sirkulasi pada manusia. Ya, itu tadi yang Ibu jelaskan tentang sistem peredaran darah besar dan kecil, pulmonari dan sistemik. Nah, yang kedua, tugas kalian gambarkan struktur sebuah jantung dan beri keterangan bagian-bagiannya. Yang ketiga, tuliskan 5 perbedaan antara arteri dengan vena. Ya, demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.